Sudah siapkah Bapak Ibu dalam menghadapi seleksi guru ASN P3K? Untuk lebih lanjut, mari kita pahami mengenai visi guru Indonesia, seleksi guru ASN P3K, kebutuhan guru ASN di sekolah negeri, nominasi rekrutmen guru ASN P3K 2021. Adapun visi guru Indonesia sesuai filosofi Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu menjadi teladan, penguat semangat dan pemberdaya menuju kemandirian, yaitu dengan slogan ing ngarso sung tulodo, ing maju mangun karso dan tuturi handayani. Terkait dengan seleksi guru ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021 adalah mengapa dibuka seleksi guru P3K? Nah, seleksi guru ASN P3K akan membenahi 3 hal. Yang pertama adalah perbaikan tata kelola guru. Kedua, penyelesaian isu guru honorer, dan yang ketiga, reformasi birokrasi dengan peningkatan kualitas layanan publik oleh aparatur sipil negara atau ASN. Nah, berdasarkan data pokok pendidikan Kemendikbud mengestimasi bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri di luar guru PNS yang saat ini mengajar mencapai 1 juta guru. Nah, melalui rekrutmen guru melalui skema rekrutmen ASN P3K sesuai kebutuhan, kita dapat mendorong produktivitas ASN dengan SDM yang memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja baik, meningkatkan kualitas layanan publik terutama kepada murid-murid dengan kualitas SDM ASN yang baik, memperjelas status guru dengan menjadi aparatur sipil negara, dan meningkatkan kesejahteraan guru karena gaji dan tunjangannya setara dengan PNS. Kebutuhan guru secara nasional pun dapat dipenuhi dan terdistribusi dengan lebih baik. Siapa yang dapat mengikuti seleksi? Yaitu pemerintah akan membuka kesempatan bagi 2 golongan. Yang pertama yaitu golongan guru honorer, termasuk guru-guru K2. Kemudian yang kedua yaitu lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar atau lolos dalam PPG untuk mendaftar dan mengikuti ujian seleksi menjadi guru P3K. Yang menjadi pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana bentuk dukungan pemerintah untuk guru honorer yang mengikuti seleksi? Yang pertama adalah 1. Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran online untuk membantu kesiapan mengikuti ujian seleksi guru P3K. Itu nanti ada linknya, akan kami sampaikan dalam deskripsi kami. Yang kedua, setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi hingga 3 kali. Jika nanti Bapak Ibu tidak terseleksi pada tahapan pertama, maka dapat mengikuti seleksi kedua. Jika kedua tidak terseleksi, maka dapat mengikuti tahapan yang ketiga. Yang ketiga, semua biaya ujian seleksi ditanggung oleh Kemendikbud. Artinya kita gratis, tidak membayar sepeser pun, sehingga tidak ada pemerintah daerah yang terhambat dalam pelaksanaan ujian karena keterbatasan anggaran dana. Adapun kebutuhan guru ASN di sekolah negeri antara lain jumlah guru seharusnya di sekolah negeri yaitu 2,2 juta. PNS terdiri dari 1,1 juta termasuk guru PNS pensiun pada tahun 2021 sebanyak 69.000. Lalu guru honorer tercatat 742.000, CPNS 2019 dan P3K 2020 tercatat 84.000. Apabila 742.000 guru honorer di sekolah negeri diangkat seluruhnya menjadi ASN P3K, maka masih terdapat kekurangan guru di sekolah negeri sebanyak 275.000. Lalu merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN dan Perpres 81 tahun 2010 tentang
gradation reformasi birokrasi, yaitu akan dibutuhkan ASN untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan pendidikan. Pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak P3K. P3K adalah tenaga profesional didesain untuk meningkatkan kualitas layanan publik. P3K mendorong kinerja dan profesionalisme yang baik serta komitmen yang kuat dan menciptakan budaya kerja baru dengan kompetensi dan orientasi pada kinerja. Dibutuhkan 1 juta guru ASN untuk dapat menutupi kekurangan guru di sekolah negeri. Demikian paparan dari Bapak Menteri kita, Nadiem Makarim. Nominasi rekrutmen guru ASN P3K 2021. Yang dapat mendaftarkan seleksi guru ASN P3K yaitu yang pertama guru honorer, baik yang mengajar di sekolah negeri, swasta yang terdaftar di dalam Dapodik. Lalu yang kedua, individu baru yang memiliki sertifikat pendidik. Lalu yang ketiga, guru honorer K2 yang masuk di dalam database BKN. Kemudian cek linearitas Permendikbud nomor 16 tahun 2019, yaitu yang memiliki persyaratan kualifikasi S1 atau D4, kemudian yang memiliki jenis sertifikasi, kemudian formasi sesuai mata pelajaran atau bidang yang diampu. Kemudian yang ketiga, bisa mengikuti seleksi guru ASN P3K. Adapun individu yang dapat mendaftar seleksi guru ASN P3K dideteksi berdasarkan ID nomor registrasi K2 atau NUPTK atau NIK atau nomor sertifikat pendidik. Kemudian ada cek linearitas dilakukan dengan akun guru melalui sistem aplikasi di Ditjen GTK Kemendikbud. Untuk tahapan pengadaan guru ASN P3K 2021, yaitu yang pertama melakukan pendaftaran, yang kedua seleksi administrasi, yang ketiga melakukan asesmen, yang keempat pengumuman, dan yang kelima pemberkasan. Adapun untuk pendaftaran yaitu yang pertama pendaftar memiliki 1 dari 3 kategori guru honorer atau individu baru yang telah memiliki sertifikat pendidik atau guru honorer K2. Kemudian pendaftar menginput ID berupa nomor registrasi K2 atau NUPTK atau NIK atau nomor sertifikat pendidik. Yang kedua yaitu seleksi administrasi, yaitu berupa seleksi berkas berupa pernyataan tanggung jawab mutlak, yaitu KTP dan surat lamaran. Yang kedua, pengecekan linearitas mata pelajaran dengan sertifikat pendidik atau latar belakang pendidikan, itu masuk by system. Yang ketiga, pengecekan nomor mahasiswa terkait ijazah dan lulusan atau jurusan, masuk dalam by system. Kemudian yang ketiga yaitu pendaftar masuk tipe content assessment atau ujian atau dalam tanda kutip tes, yaitu masuk dalam kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural dan pertanyaan wawancara yang dijawab secara tertulis. Jadi beda sekali jenis asesmen CPNS dengan P3K. Lalu peserta diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi hingga 3 kali. Kemudian yang keempat, tahapan yang keempat adalah yang pertama, Panselnas menerima hasil asesmen. Lalu yang kedua, BKN melakukan perankingan peserta sesuai formasi per kabupaten atau kota. Ketiga, Panselnas menyerahkan hasil perankingan peserta sesuai formasi ke pemerintah daerah. Keempat, pemerintah daerah mengumumkan peserta yang lulus beserta sekolah penempatannya.
Tahapan yang terakhir yaitu pemberkasan. Pemberkasan ada dua hal, yaitu pemerintah daerah membuat SK pengangkatan serta kontrak. Yang kedua, pemerintah daerah menyerahkan SK pengangkatan serta kontrak. Demikian tahapan pengadaan guru ASN P3K pada tahun 2021. Untuk perkembangan persiapan rekrutmen guru ASN P3K, yaitu mulai pada bulan Desember, terdiri dari database kualifikasi info GTK, lalu yang kedua data kebutuhan dan daerah. Januari, Kemendikbud, terdiri dari kualifikasi pendidikan. Februari, mencakup materi pembelajaran, dan kemudian Maret, pengumuman seleksi dan ujian seleksi. Kemendikbud menyediakan materi pembelajaran online untuk membantu kesiapan mengikuti ujian seleksi guru ASN P3K. Lalu, materi pembelajaran dapat dipergunakan sebagai bahan belajar bagi guru yang mengikuti seleksi P3K hingga lulus. Kesempatan ini dibuka sampai 3 kali ujian. Lalu yang ketiga, pembelajaran online terdiri dari modul-modul mata pelajaran untuk seluruh jenjang pendidikan, yaitu terdiri dari jenjang guru TK, guru SD, guru SMP, SMA, SMK, dan SLB. Modul dapat diakses melalui mobile, bisa melalui HP atau handphone, kemudian bisa belajar secara mandiri atau kelompok kerja, yaitu terdiri dari beberapa kelompok guru untuk melakukan pembelajaran bersama. Kemudian dapat diakses melalui laptop atau komputer. Dan tahapan mengenai persiapan tes P3K ASN. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.